Rumah ini dibeli pakai uang nenekku, tapi suami malah tega mengusirnya saat hujan badai demi alasan privasi. Jangan membangkang, bentaknya kasar. Aku menangis melihat nenek pergi, lalu diam-diam mengintip ke jendela paviliun belakang. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Hujan deras mengguyur jendela kaca besar di ruang tengah, menciptakan irama ketukan yang ritmis namun mencekam. Kilat sesekali menyambar, menerangi interior rumah mewah bergaya klasik modern yang baru 2 bulan ini kutempati. Lantai marmer dingin memantulkan bayangan lampu gantung kristal yang harganya setara dengan gaji setahun karyawan biasa. Aku, Andini, berdiri mematung sambil memeluk lengan sendiri, menatap ke arah halaman belakang yang gelap gulita. Di sana, terpisah oleh taman kecil yang rimbun, berdiri sebuah paviliun mungil yang estetik. Bangunan itu dulunya dirancang sebagai ruang santai atau tempat tamu menginap, namun kini berubah fungsi menjadi benteng terlarang yang tak boleh kusentuh sedikitpun. Sedang apa kamu di situ, Din? Suara bariton itu mengejutkanku. Aku berbalik cepat, mendapati Raka, suamiku, sudah berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah datar. Ia baru saja pulang dari kantor, kemejanya sedikit kusut, namun ketampanannya tak berkurang sedikitpun. Raka adalah tipe laki-laki yang selalu menjaga penampilan, rapi, wangi, dan perfeksionis. Mas Raka sudah pulang? Aku nggak dengar suara mobil, ujarku gugup, buru-buru menghampirinya untuk mencium tangan. Raka tidak membalas senyumku. Matanya justru memicing tajam, menatap lurus ke arah pandanganku tadi, paviliun belakang. Aku tanya, kamu sedang apa melamun di situ? Kamu nggak coba-coba mengintip ke belakang, kan? Tanyanya dengan nada dingin yang menusuk. Aku menggeleng cepat. Enggak, Mas. Aku cuma lihat hujan. Deras banget malam ini. Aku jadi ingat nenek di kampung. Rumah nenek kan atapnya sering bocor kalau hujan begini. Mendengar kata nenek, raut wajah Raka sedikit berubah. Ada kilatan ketidaksukaan yang coba ia sembunyikan dengan helaan napas panjang. Ia berjalan melewati-lewatiku menuju dapur, membuka kulkas dan mengambil botol air dingin. Sudahlah, Din, jangan terlalu sentimental. Uang bulanan kan sudah kita kirim. Nenekmu itu bisa panggil tukang kalau atapnya bocor, ucapnya sambil meneguk air. Aku terdiam, menahan sedikit rasa nyeri di dada. Rumah mewah ini, segala kemewahan yang kami nikmati, semua ini dibeli tunai menggunakan uang warisan dari kakekku yang disimpan nenek puluhan tahun untukku. Nenek menyerahkan segalanya padaku saat aku menikah dengan Raka, dengan harapan cucu satu-satunya ini bisa hidup bahagia, dan tidak perlu mengontrak rumah petak lagi. Namun ironisnya, Raka selalu bersikap seolah nenek adalah beban. Mas, ngomong-ngomong soal paviliun belakang. Aku memberanikan diri membuka topik yang sensitif itu. Tadi siang Bei Inah bilang ada bau apek dari sana. Boleh nggak kalau besok aku minta Bei Inah bersihkan? Kasihan kalau debunya numpuk. Mas, lagi pula, itu kan bagian dari rumah ini juga. Brak, Raka membanting botol air mineral ke meja makan dengan keras. Aku tersentak kaget, jantungku berdegup kencang. Wajah Raka yang tadi tenang kini memerah padam. Ia mendekatiku dengan langkah lebar, mencengkeram bahuku. Berapa kali harus aku bilang sama kamu, Andini? Desisnya tepat di depan wajahku. Paviliun itu ruang kerja aku. Itu area privasi aku. Banyak dokumen rahasia klien, data-data perusahaan yang nilainya miliaran di sana. Kalau pembantu kampung kayak Bei Inah masuk dan menyenggol satu saja berkas penting, kamu mau tanggung jawab kalau aku dipecat? Mataku memanas. Cengkeraman tangannya terasa sakit. Aku cuma mau bantu bersihkan. Mas, aku nggak akan sentuh dokumen kamu. Nggak perlu, bentaknya tegas. Mulai detik ini, jangan ada yang berani mendekat ke paviliun itu, termasuk kamu. Kunci cadangannya sudah aku buang. Cuma aku yang pegang kuncinya. Mengerti? Aku mengangguk lemah, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Raka melepaskan cengkeramannya kasar, lalu membuang muka. Maaf aku kasar. Suaranya melunak, namun terdengar tidak tulus. Aku cuma stres banyak kerjaan. Aku butuh ruang sendiri, Din.
Tolong hargai privasi suamimu. Jangan jadi istri yang penuntut dan kepo. Itu sifat kampungan. Kata-kata itu menohok ulu hatiku. Aku hanya diam saat Raka melangkah pergi meninggalkanku di dapur yang dingin. Ia tidak menuju ke kamar tidur kami, melainkan berbelok ke arah pintu belakang yang terhubung ke paviliun itu. Malam itu, aku tidur sendirian di ranjang king size yang terasa terlalu luas. Di luar, hujan semakin deras diiringi petir yang menggelegar. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena haus. Saat hendak ke dapur, langkahku terhenti di dekat jendela belakang. Lampu paviliun itu menyala remang-remang. Samar-samar, di sela suara hujan yang menghantam atap, aku mendengar suara tawa. Bukan suara tawa Raka yang berat dan maskulin. Itu suara tawa lain. Suara tawa yang lebih tinggi, renyah, dan manja. Bulu kuduku meremang. Aku menempelkan telinga ke kaca jendela yang dingin, berusaha meyakinkan diri bahwa aku salah dengar. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini diikuti oleh bayangan dua siluet manusia yang terpantul di tirai tipis jendela paviliun. Dua siluet yang saling berdekatan, sangat dekat, hingga akhirnya menyatu menjadi satu bayangan utuh. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Siapa yang ada di sana bersama suamiku di tengah malam buta seperti ini? Pagi harinya, Raka bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyantap sarapannya dengan lahap, mengecup keningku sekilas, lalu pamit berangkat kerja dengan setelan jas mahalnya yang licin sempurna. Saat aku mencoba bertanya tentang suara tawa semalam, ia hanya tertawa renyah sambil mencubit pipiku, mengatakan bahwa aku terlalu banyak menonton film horor sehingga mulai berhalusinasi. Jangan gila, Din. Siapa yang mau ketawa di paviliun gudang jam 2 pagi? Kuntilanak? Ejeknya sebelum masuk ke dalam mobil sedan hitam mengkilap, mobil yang juga dibeli dari sisa uang warisan nenek. Aku hanya bisa diam, menelan ludah yang terasa pahit. Mungkin Raka benar, mungkin aku hanya kelelahan. Namun, firasat seorang istri jarang sekali meleset. Hari berganti malam, dan langit seakan belum puas menumpahkan amarahnya. Hujan kembali turun dengan intensitas yang mengerikan, disertai angin kencang yang membuat pohon mangga di halaman depan meliuk-liuk seperti hendak patah. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam saat bel pintu depan berbunyi nyaring, memecah kesunyian rumah yang dingin ini. Aku dan Raka yang sedang duduk di ruang tengah saling berpandangan. Raka meletakkan ponselnya dengan wajah kesal. Siapa sih bertamu hujan-hujan begini? Kurang ajar banget jam segini ganggu orang. Gerutunya sambil beranjak bangun. Biar aku saja yang buka. Mas, cegahku, setengah berlari menuju pintu utama. Ketika daun pintu jati yang berat itu kubuka, angin basah langsung menampar wajahku. Di sana, di bawah sorot lampu teras yang temaram, berdiri sosok ringkih yang sangat aku kenal. Tubuhnya basah kuyup, menggigil hebat dengan bibir yang sudah memucat membiru. Sebuah tas plastik resek hitam dan tongkat kayu tua menjadi satu-satunya pegangan agar ia tidak ambruk. Nenek, pekikku tertahan. Air mataku langsung mendesak keluar. Itu nenekku. Wanita tua yang membesarkanku seorang diri, yang menjual tanah warisan leluhur demi membelikanku rumah mewah ini agar aku tidak dipandang rendah oleh keluarga suami. Kini berdiri di depan pintu rumah yang dibelikannya sendiri dalam keadaan menyedihkan. Andini, nenek boleh masuk. Enduk, suaranya bergetar, nyaris hilang ditelan suara hujan. Rumah nenek kebanjiran sepinggang. Listrik mati. Nenek takut sendirian di sana? Tanpa pikir panjang, aku langsung menarik tangan nenek yang sedingin es. Ya Allah, Nek, ayo masuk. Nek, kenapa nggak telepon Andini dulu? Ayo masuk, aku buatkan teh hangat. Eits, tunggu dulu. Suara bentakan Raka menggelegar dari belakang punggungku, menghentikan langkah kami. Raka berdiri di ambang pintu, berkacak pinggang dengan wajah jijik menatap lantai marmer yang mulai basah karena tetesan air dari baju nenek. Mau ngapain bawa orang tua ini masuk? Lihat itu lantainya kotor semua. Becek, hardik Raka tanpa ampun. Aku menatap suamiku tak percaya. Mas, ini nenekku. Rumahnya kebanjiran, dia butuh tempat berteduh malam ini saja. Lihat kondisinya, Mas. Raka mendengus kasar. Ia melangkah maju, bukan untuk membantu, tapi justru berdiri menghalangi jalan masuk.
Tubuhnya yang tinggi besar seolah menjadi tembok pembatas antara nenek dan kehangatan di dalam rumah. "Andini, kita sudah sepakat soal privasi, kan?" ucap Raka dengan nada rendah yang penuh penekanan. "Rumah ini tempat istirahat aku. Aku capek kerja seharian. Aku nggak mau ada orang asing, bau apek, batuk-batuk, yang ganggu ketenangan aku di rumah sendiri. Suruh dia pulang." "Orang asing?" Suaraku meninggi, dadaku sesak oleh amarah. "Mas, sadar dong. Rumah yang kamu tempati ini, atap yang melindungi kamu dari hujan ini, semuanya dibeli pakai uang nenek. Tega kamu bilang dia orang asing?" "Itu dulu," potong Raka cepat, matanya melotot tajam. "Sekarang sertifikat rumah ini atas nama kamu, istriku. Berarti aku sebagai kepala rumah tangga yang berhak mengatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Aku tidak izinkan dia menginap. Titik." Nenek yang menyadari pertengkaran itu perlahan melepaskan genggaman tanganku. Wajah keriputnya tampak semakin tua dan lelah. Ada guratan kesedihan yang amat dalam di matanya, namun tak ada kemarahan di sana. Hanya kepasrahan yang menyayat hati. "Sudah, Enduk, jangan bertengkar sama suamimu. Nenek enggak apa-apa. Nenek cari masjid saja di depan sana." Lirih nenek sambil mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar menahan dingin. "Enggak, Nek. Nenek tidur di sini." Aku berusaha meraih tangan nenek lagi, tapi Raka menepis tanganku dengan kasar. "Jangan membangkang, Andini. Kamu pilih mana? Hormat sama suami atau bela nenek bau tanah ini? Kalau kamu masukkan dia, detik ini juga aku pergi dari rumah ini," ancam Raka. Manipulasi itu senjata pamungkas yang selalu ia gunakan untuk membungkamku. Aku terdiam, membeku di tempat. Ketakutan akan ditinggalkan suami bercampur dengan rasa bersalah yang luar biasa membuatku lumpuh. Melihat aku terdiam, Raka tersenyum miring penuh kemenangan. Ia merogoh saku celananya, mengambil selembar uang 100.000 rupiah yang sudah lecek, lalu menyelkannya ke tangan nenek yang gemetar. "Nih, buat ongkos ojek ke tempat saudara lain. Jangan balik lagi ke sini. Kita butuh privasi," ucap Raka dingin, lalu tanpa perasaan ia mendorong bahu nenek pelan agar mundur keluar dari teras. Brak! Pintu jati itu ditutup keras tepat di depan wajah nenek. Bunyi kunci diputar terdengar begitu menyakitkan. "Mas! Buka! Tegak kamu, Mas!" Aku menggedor pintu, menangis histeris. Raka mencengkeram rahangku dengan satu tangan, memaksaku menatap matanya yang gelap. "Diam. Aku melakukan ini demi kebaikan rumah tangga kita. Jangan jadi istri durhaka. Sekarang masuk kamar, tidur." Ia menghempaskan tubuhku ke sofa, lalu berjalan cepat meninggalkanku yang terisak di lantai. Namun, anehnya, Raka tidak menuju kamar tidur kami. Di tengah isak tangis yang menyesakkan dada, aku melihat Raka menyambar payung dan berjalan tergesa-gesa menuju pintu belakang. Ia menembus hujan deras, bukan untuk mengejar nenek, melainkan menuju paviliun itu lagi. Samar-samar, di antara deru hujan, aku mendengar Raka mengetuk pintu paviliun dengan pola irama tertentu. Pintu paviliun terbuka sedikit, menampilkan lengan putih seorang wanita yang menyambutnya masuk dengan hangat. Siapa wanita itu? Dan kenapa suamiku lebih memilih mengusir nenek demi menjaga privasi paviliun itu? Mataku bengkak sisa menangis semalam. Rasanya separuh jiwaku ikut pergi bersama punggung ringkih nenek yang menghilang di balik gerbang besi hitam yang menjulang angkuh itu. Hujan sudah berhenti menyisakan genangan air di halaman dan aroma tanah basah yang menyengat, namun dingin di hatiku belum juga surut. Raka baru kembali ke kamar utama 1 jam setelah mengusir nenek. Bajunya sedikit basah, tapi wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Bahkan ada seulas senyum puas yang coba ia sembunyikan saat melihatku masih sesenggukan di tepi ranjang. "Masih nangis?" tanyanya datar sambil melepas kemejanya dan melemparnya ke keranjang cucian. "Kamu ini lebay banget, Din. Drama." Aku menatapnya dengan pandangan nanar. Rasa sakit di dadaku berubah menjadi keberanian kecil yang jarang sekali muncul. "Mas, aku nggak habis pikir. Nenek itu orang yang membesarkan aku. Rumah ini, paviliun tempat kamu kerja itu, garasi tempat mobil kamu parkir, semuanya uang nenek. Kenapa kamu tega ngusir dia kayak pengemis?" Raka menghentikan gerakannya membuka kancing celana. Ia berbalik, menatapku dengan sorot mata yang membuat nyaliku menciut seketika. Ia berjalan pelan mendekat,
lalu duduk di sampingku. Tangannya yang hangat membelai rambutku, sentuhan yang biasanya menenangkan, tapi kali ini terasa seperti belitan ular. Sayang, ucapnya lembut, tapi nadanya penuh bisa. Kamu itu terlalu polos. Kamu nggak ngerti sifat asli keluargamu. Nenek kamu itu toksik. Toksik gimana? Nenek cuma mau numpang tidur. Itu taktik, Andini, potong Raka cepat, menekan suaranya agar terdengar meyakinkan. Dia datang malam-malam, hujan-hujan, itu biar kita kasihan. Tujuannya apa? Dia mau masuk ke hidup kita lagi, mau ngatur-ngatur rumah tangga kita. Kamu ingatkan dulu dia pernah komentar soal aku yang belum dapat promosi jabatan? Itu penghinaan, Din. Dia itu mau menguasai rumah ini lagi secara perlahan. Tapi Mas. SSTTT. Telunjuk Raka menempel di bibirku. Dengar, dalam agama, surga istri itu di mana? Di suami, kan? Kalau kamu lebih membela nenekmu daripada menjaga perasaan suamimu yang butuh privasi dan ketenangan, berarti kamu istri apa? Durhaka? Kata, durhaka, itu bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Raka tahu betul itu adalah ketakutan terbesarku. Aku melakukan ini demi kita. Din, lanjutnya, kini memeluk bahuku erat. Aku mau kita mandiri. Aku nggak mau ada orang luar, siapapun itu, yang merusak keharmonisan kita. Kamu harus pilih, mau jadi cucu yang baik tapi rumah tangga hancur, atau jadi istri yang berbakti dan masuk surga sama aku. Air mataku kembali menetes. Tapi kali ini karena rasa bersalah yang ditanamkan Raka. Logikaku tumpul. Rasanya, apa yang dikatakan Raka ada benarnya. Aku tidak boleh membiarkan siapapun mengganggu suamiku. Maafin aku, Mas. Lirihku akhirnya menyerah pada manipulasinya. Raka tersenyum, mengecup keningku. Nah, gitu dong. Itu baru istri solehah. Udah, hapus air matanya. Besok aku belikan kalung baru sebagai ganti sedihmu, ya? Pagi harinya, suasana kembali normal dalam versi Raka. Ia memintaku membuatkan kopi hitam kental sebelum ia berangkat kerja. Saat aku sedang mengaduk gula di dapur, Raka sedang mandi. Ponselnya tergeletak di meja makan. Biasanya ponsel itu selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ini kesempatan langka. Ting! Sebuah notifikasi pesan masuk. Layarnya menyala. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu aku tidak boleh lancang, tapi rasa penasaran soal suara tawa di pavilion itu masih menghantui. Aku melirik cepat ke layar ponsel yang terkunci itu. Pesan itu dari nomor yang tidak disimpan, hanya deretan angka. Tapi isi pesan pendek yang muncul di pop-up notifikasi membuat darahku berdesir hebat. Mas, susunya habis. Nanti pulang sekalian beli yang rasa stroberi ya, Dedek nendang terus nih kalau nggak diturutin. Dedek? Nendang? Susu stroberi? Tanganku gemetar hebat, hingga sendok yang kupegang berdenting keras menabrak bibir cangkir. Raka keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang, rambutnya masih basah. Ia melihatku berdiri mematung menatap ponselnya. Dengan gerakan kilat, Raka menyambar ponsel itu dari meja. Wajahnya panik sesaat, namun dengan cepat berubah menjadi topeng kemarahan. Kamu lancang banget baca-baca, chat, orang. Bentaknya. Mas itu, siapa yang minta susu? Dedek siapa? Tanyaku terbata-bata, air mata kembali menggenang. Kita belum punya anak, Mas. Siapa yang hamil? Raka terdiam sejenak, matanya liar mencari alasan. Lalu ia tertawa, tawa yang terdengar sangat dipaksakan. Ya ampun, Andini, kamu ini curigaan terus. Serunya sambil menggeleng-gelengkan kepala seolah aku adalah orang paling bodoh sedunia. Itu salah sambung. Atau mungkin penipuan minta pulsa modus baru. Kamu nggak sering dapat SMS aneh-aneh kayak gitu? Mama minta pulsa, anak masuk rumah sakit? Itu sejenis itu. Tapi bahasanya akrab banget. Mas? Ya namanya juga penipu. Udah kamu bikin pagi aku rusak lagi dengan kecurigaan kamu yang nggak berdasar. Minggir. Raka menyenggol bahuku kasar, meminum kopinya sekali teguk, lalu pergi ke kamar untuk berpakaian. Aku masih berdiri di dapur, meremas ujung dasterku. Penjelasan Raka masuk akal, tapi instingku berteriak sebaliknya. Dan kecurigaanku makin menjadi ketika Raka sudah berangkat kerja. Aku masuk ke kamar mandi untuk membersihkan bekas mandinya. Saat memungut handuk basah yang ia lemparkan sembarangan di lantai, hidungku menangkap aroma yang sangat asing. Bukan aroma sabun maskulin yang biasa Raka pakai. Juga bukan aroma parfumku. Di handuk bekas Raka mengeringkan badannya itu,
Tercium kuat aroma minyak telon bayi bercampur dengan bau muntahan susu yang masam, aroma khas yang hanya dimiliki oleh seorang ibu yang sedang menyusui atau merawat bayi. Kenapa suamiku bau bayi? Rasa bersalah adalah hantu paling mengerikan yang bisa menghuni hati seorang manusia. Seharian itu, bayangan wajah nenek yang basah kuyup dan gemetar kedinginan terus menari-nari di pelupuk mataku. Setiap kali aku menyuap nasi, rasanya seperti menelan kerikil tajam. Rumah mewah berlantai marmer ini terasa seperti penjara emas yang mencekik leherku pelan-pelan. Diam-diam, saat Raka sedang sibuk di kantor, aku menyelinap keluar menuju gerai ATM terdekat. Tanganku gemetar saat menekan tombol transfer. Aku mengirimkan separuh dari sisa tabungan pribadiku, uang yang kusisihkan dari jatah belanja bulanan, ke rekening tetangga kampung yang biasa membantu nenek. Tolong carikan penginapan yang layak buat nenek ya, Bu. Jangan bilang ini uang dari saya, nanti nenek nolak. Bilang saja ada donatur, ucapku lewat panggilan telepon dengan suara serak menahan tangis. Setelah memastikan nenek aman, aku pulang dengan perasaan sedikit lebih lega, meski ketakutan akan kemarahan Raka tetap mengintai. Jika dia tahu aku mengirim uang untuk orang asing, itu habis aku. Menjelang sore, sebuah sepeda motor berhenti di depan pagar rumah. Seorang kurir ekspedisi dengan jaket oranye tampak kebingungan melihat alamat paket di tangannya, lalu menengok ke arah nomor rumah kami. "Permisi, Bu, paket," teriaknya. Aku bergegas keluar. "Iya, Mas. Atas nama siapa?" Kurir itu menyerahkan sebuah kotak kardus berukuran sedang yang cukup berat. "Atas nama Bapak Raka, Bu. Tapi ini saya bingung, di catatan pesanan ditulis, jangan bel rumah utama. Langsung taruh di teras paviliun belakang. Kunci gembok pagar samping ada di bawah pot bunga." Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Catatan macam apa itu? Raka tidak pernah memberitahuku soal kunci cadangan pagar samping. Dia bilang semua kunci dipegang dia. "Oh iya, Mas. Sini biar saya yang terima saja," ujarku gugup, berusaha menyembunyikan kepanikan. Setelah kurir itu pergi, aku membawa kardus itu masuk ke ruang tamu. Tidak ada label nama barang di luarnya, hanya kode resi dan nama pengirim dari sebuah toko perlengkapan bayi daring yang cukup terkenal. Penasaran dan curiga bercampur menjadi satu, membuat akal sehatku hilang. Dengan tangan gemetar, aku mengambil gunting di laci meja. "Maafkan aku lancang, Mas," batinku. Seret. Lakban terbuka. Kardus itu terbuka. Isinya membuat napas terhenti di kerongkongan. Di dalam kotak itu, tersusun rapi 3 kaleng besar susu formula untuk bayi baru lahir dengan merek premium yang sangat mahal, 2 bungkus popok ukuran newborn, dan 1 set pompa ASI elektrik. Duniaku berputar. Kakiku lemas hingga aku terduduk di sofa. Susu bayi? Popok? Pompa ASI? Untuk apa suamiku membeli barang-barang ini? Raka tidak punya keponakan bayi. Teman kantornya? Tidak mungkin dia membelikan barang semahal dan sepersonal ini untuk teman, dikirim ke paviliun belakang pula dengan instruksi rahasia. Instruksi rahasia? Tiba-tiba aku teringat ucapan kurir tadi. Kunci gembok pagar samping ada di bawah pot bunga. Seperti orang yang kerasukan, aku berlari keluar rumah, menuju pagar samping yang membatasi jalan umum dengan akses langsung ke taman belakang dan paviliun. Aku mengangkat pot bunga bougainville besar di sudut pagar. Benar saja. Sebuah kunci kecil berkarat tergeletak di sana, disembunyikan dengan rapi. Jadi selama ini Raka berbohong. Dia bilang kunci hilang, padahal dia menyembunyikannya agar orang luar, atau mungkin tamu rahasia, bisa keluar masuk tanpa melewati rumah utama. Dengan kunci itu di tangan, aku membuka pagar samping perlahan agar engselnya tidak berdecit. Aku menyelinap masuk ke taman belakang, mendekati paviliun terkutuk itu dari sisi yang tidak terlihat dari jendela kamar utama. Suasana sore itu sunyi. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi, menyamarkan suara langkah kakiku di atas rumput. Semakin dekat aku ke dinding paviliun, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Bukan suara hantu. Bukan halusinasi. Itu suara televisi yang menyala pelan, menyiarkan acara kartun anak-anak. Dan di sela-sela suara televisi itu, terdengar suara senandung seorang wanita. Suara yang lembut, manja, dan terdengar sangat bahagia. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk." Darahku mendidih, naik ke ubun-ubun. Aku mengintip lewat celah gorden jendela paviliun yang tidak tertutup rapat. Di sana, di atas sofa empuk yang dulu dibeli nenek untuk ruang bacaku, duduk seorang wanita muda berambut panjang. Ia mengenakan daster rumahan yang nyaman, perutnya membuncit besar, hamil tua, mungkin 7 atau 8 bulan. Di tangannya ada segelas susu stroberi, dan di pangkuannya, ya Tuhan,
Di pangkuannya bersandar kepala suamiku, Raka. Laki-laki yang tadi pagi membentakku dan mengusir nenekku karena alasan privasi, kini sedang tertidur pula sambil memeluk perut buncit wanita itu, sementara tangan sang wanita membelai rambut Raka dengan penuh kasih sayang. Raka terlihat begitu damai. Jauh lebih damai dibandingkan saat ia tidur di sampingku. Air mataku tumpah tanpa suara. Tanganku membekap mulut sendiri agar jeritan pilu ini tidak meledak. Jadi ini alasan nenek diusir? Jadi ini alasan aku dilarang mendekat? Bukan karena dokumen kantor. Bukan karena privasi kerja. Tapi karena suamiku memelihara keluarga lain di halaman belakang rumahku sendiri. Rumah yang dibeli dengan tetes keringat nenekku. Saat aku hendak mundur dengan kaki gemetar, kakiku tak sengaja menginjak ranting kering. Krak! Suara itu terdengar cukup keras di keheningan sore. Di dalam paviliun, wanita itu berhenti bersenandung. Ia menoleh tajam ke arah jendela tempatku bersembunyi. Mas, ada orang di luar, bisiknya panik sambil mengguncang bahu Raka. Raka terbangun seketika, matanya langsung tertuju ke jendela. Ia melompat bangun dan berjalan cepat ke arah pintu keluar paviliun. Aku terjebak. Jantungku rasanya copot saat pintu paviliun itu terbanting membuka dengan kasar. Sosok Raka muncul dengan napas memburu, matanya menyapu sekeliling halaman belakang yang remang-remang. Aku yang bersembunyi di balik rimbunnya tanaman bougainville menahan napas sekuat tenaga, berharap kegelapan malam bisa menelanku bulat-bulat. Siapa di situ? Bentak Raka, suaranya memecah kesunyian malam. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Namun, nasib baik sedang tidak berpihak padaku. Kilatan petir tiba-tiba menyambar, menerangi tempat persembunyianku selama sedetik penuh. Mata Raka langsung menangkap sosokku yang meringkuk ketakutan. Andini? Wajah Raka yang tadinya waspada berubah menjadi merah padam karena amarah. Ia melompat turun dari teras paviliun, menerjang hujan rintik-rintik, dan dalam hitungan detik, tangannya yang kuat sudah mencengkeram pergelangan tanganku. Ia menyeretku keluar dari balik tanaman berduri itu, tanpa mempedulikan kulitku yang tergores. Sakit, Mas. Lepas? Jeritku meronta. Kamu benar-benar istri kurang ajar. Sudah dibilang jangan kesini, malah main detektif-detektifan. Raka mengguncang tubuhku kasar. Di saat itulah, wanita hamil yang tadi kulihat di jendela muncul di ambang pintu paviliun. Ia mengenakan daster satin berwarna merah muda, memegangi perut buncitnya dengan wajah bingung yang dibuat-buat. Wajahnya cantik, jauh lebih muda dariku, mungkin baru awal 20-an, dengan riasan wajah yang masih menempel meski ini sudah malam. Mas Raka, ada apa? Siapa perempuan lusuh ini? Tanyanya dengan suara manja yang menyebalkan. Darahku mendidih mendengar sebutan perempuan lusuh. Aku menatapnya tajam. Aku istri sah Raka. Kamu siapa? Pelakor? Wanita itu, Mila, tampak terkejut, lalu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, berakting seolah ia adalah korban yang paling tersakiti. Mas, katanya dia pembantu? Kok ngaku-ngaku istri? Diam kamu, Andini. Raka membentakku, lalu menoleh ke arah Mila dengan suara yang tiba-tiba melembut 180 derajat. Sayang, masuk dulu. Kasihan anak kita kena angin malam. Biar aku urus orang gila ini. Anak kita. Dua kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Kakiku goyah. Jadi benar, bayi itu anak Raka. Suamiku. Sebelum aku sempat memprotes, Raka sudah menyeretku paksa kembali ke rumah utama. Ia mendorongku masuk ke dalam kamar tidur kami, lalu mengunci pintu dari dalam. Napasnya menderu seperti banteng yang siap menyeruduk. Mas, tega kamu. Suaraku parau, air mata sudah membanjiri pipi. Kamu usir nenekku. Nenek yang membelikan rumah ini. Cuma demi menampung gundikmu itu? Kamu manusia atau iblis? Mas? Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas. Perih. Ujung bibirku terasa anyir. Aku terpelanting jatuh ke atas kasur. Ini pertama kalinya Raka memukulku. Jaga mulutmu. Tunjuk Raka tepat di depan wajahku. Mila itu bukan gundik. Dia wanita yang lebih menghargai aku daripada kamu. Kamu taunya cuma nuntut, curiga, dan bawa-bawa jasa nenekmu itu. Aku muak, Andini. Laki-laki itu butuh dihargai, bukan diungkit-ungkit soal uang warisan melulu. Tapi itu kenyataan. Mas, kamu pakai uangku buat kasih makan dia. Teriakku histeris. Susu mahal itu, AC di paviliun, semua pakai uangku kan? Raka tertawa sinis, sebuah tawa yang mengerikan. Ia berjongkok, menjambak rambutku pelan agar aku menatap matanya. Dengar baik-baik. Uang kamu itu uang suami juga.
Dalam agama, istri wajib menyerahkan hartanya untuk dikelola suami. Jadi terserah aku mau pakai buat apa. Mau buat Mila, mau buat calon anak laki-laki penerus margaku yang sedang dia kandung, itu hak aku. Anak laki-laki? Ya, laki-laki. Sesuatu yang gak bisa kamu kasih selama 2 tahun kita nikah karena rahim kamu mandul. Sembur Raka kejam. Padahal dokter bilang kami berdua sehat. Hanya belum rezeki. Tapi Raka memutarbalikannya menjadi kesalahanku. Mulai sekarang, lanjut Raka dingin, sambil berdiri dan merapikan kemejanya yang kusut. Kamu gak boleh keluar dari kamar ini tanpa izin aku. Ponsel kamu, aku sita. Ia menyambar ponselku yang tergeletak di nakas. Mas, jangan, aku mau telepon nenek. Nenekmu sudah mati buat aku. Kamu mau jadi istri yang baik, kan? Mulai sekarang tugasmu cuma masak, nyuci, dan beres-beres rumah utama. Jangan pernah, sekali lagi aku bilang, jangan pernah mendekati paviliun atau mengganggu Mila. Kalau sampai Mila stres dan kandungannya kenapa-napa gara-gara kamu, aku pastikan kamu menyesal seumur hidup. Raka berjalan keluar kamar. Mas, aku mau cerai, teriakku putus asa. Raka berhenti di ambang pintu, menoleh tanpa ekspresi. Cerai? Silakan. Tapi ingat, sertifikat rumah, mobil, dan tabungan semuanya sudah aku amankan. Kalau kamu minta cerai sekarang, kamu keluar dari sini cuma bawa baju di badan, sama kayak nenekmu yang bau tanah itu. Kamu mau jadi gelandangan? Ia menutup pintu kamar dan menguncinya dari luar. Klik. Suara kunci diputar itu meruntuhkan duniaku. Aku berlari menggedor pintu, menangis, memohon, tapi tak ada jawaban. Dari kejauhan, sayup-sayup aku mendengar suara Raka kembali ke paviliun, disambut suara tawa manja Mila yang seolah mengejek nasibku. Malam itu aku meringkuk di lantai kamar yang dingin, di rumahku sendiri, di atas tanah warisan leluhurku sendiri, namun aku merasa seperti tawanan perang. Lapar, sakit, dan hancur lebur. Bayangan nenek yang terusir dengan tongkat tuanya kembali menghantui. Maafkan Andini, Nek, Andini bodoh. Andini salah pilih suami. Namun, di tengah tangisan itu, mataku menangkap sesuatu di bawah kolong tempat tidur. Sebuah kotak sepatu tua milik Raka yang sepertinya terjatuh saat ia menyeretku tadi. Tutupnya sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar dan sisa tenaga yang ada, aku menarik kotak itu. Isinya bukan sepatu, melainkan tumpukan kertas dan buku nikah berwarna hijau dan merah. Buku nikah? Bukankah buku nikah kami ada di lemari? Aku membukanya. Foto Raka dan Mila terpampang di sana. Tanggal pernikahannya, 1 tahun sebelum aku menikah dengan Raka. Duniaku gelap seketika. Raka tidak selingkuh. Akulah orang ketiganya. Akulah istri kedua, yang dinikahi hanya untuk dikuras hartanya. Sementara istri pertamanya disembunyikan di paviliun dan dibiayai dengan uang warisanku. Buku nikah berwarna merah marun itu terasa panas di tanganku, seolah membakar kulit hingga ke tulang. Tanggal pernikahan yang tertera di sana, 12 Mei 2021. Sedangkan aku dan Raka menikah pada 18 Agustus 2022. Setahun. Raka telah menikahi Mila 1 tahun sebelum ia datang melamarku dengan wajah memelas, bersumpah di depan nenek bahwa ia adalah bujangan tulen yang sedang merintis karir. Kepalaku pening luar biasa. Potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan kini menyatu membentuk gambar yang mengerikan. Pantas saja Raka selalu beralasan dinas luar kota setiap akhir pekan. Pantas saja ia tidak pernah mau ponselnya disentuh. Pantas saja ia melarangku hamil dengan alasan ekonomi belum stabil. Padahal di paviliun belakang, ia sedang menanti kelahiran anak keduanya, atau mungkin ketiganya, bersama Mila. Aku bukan istri sah di mata hukum negara jika pernikahan pertamanya belum diputus cerai. Lebih buruk lagi, aku hanyalah donatur yang dinikahi secara siri atau mungkin dipalsukan dokumennya, hanya agar Raka bisa mengeruk harta warisan nenek tanpa dicurigai. Dengan tangan gemetar, aku mengaduk isi kotak sepatu itu lebih dalam. Di bawah tumpukan dokumen kependudukan, yang menunjukkan nama Raka, Mila, dan seorang balita laki-laki dalam satu kartu keluarga, aku menemukan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Tulisan tangan Raka yang rapi memenuhi halaman-halaman itu. Ini bukan buku harian biasa. Ini adalah buku besar akuntansi kejahatan rumah tangga. Januari 2023, renovasi atap paviliun beli AC 1 PK. Sumber, uang belanja bulanan Andini. Maret 2023, syukuran 7 bulanan kehamilan Mila. Sumber, jual emas seserahan Andini. Juni 2023, DP mobil Pajero Sport. Sumber, gadai SK tanah Andini di kampung, perlu bujuk Andini tanda tangan surat kuasa.
Napasku tercekat. Gadai SK Tanah? Kapan aku menandatangani surat kuasa gadai? Ingatanku melayang ke 3 bulan lalu. Saat itu Raka bilang ada urusan administrasi pajak bangunan, dan menyodorkan tumpukan kertas tebal yang harus kutandatangani segera, karena petugas kecamatan sudah menunggu. Karena percaya penuh pada suami, aku menandatanganinya tanpa membaca rinci. Ternyata, aku baru saja menggadaikan tanah peninggalan kakek di kampung, demi membelikan mobil mewah untuk Raka dan istri aslinya. Biadab. Desisku lirih. Air mataku sudah kering, berganti dengan rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki ke ubun-ubun. Malam itu aku tidak tidur sedetik pun. Aku menyalin semua data penting dari buku catatan dan dokumen itu, ke dalam secari kertas kecil yang kuselipkan di balik jahitan kelim rok dasterku. Aku juga memotret semuanya menggunakan kamera saku tua yang tersimpan di laci nakas. Untungnya Raka lupa menyita benda kuno itu karena ia pikir tidak berharga. Setelah itu, aku mengembalikan kotak sepatu ke bawah kolong tempat tidur, persis seperti posisi semula. Pagi menjelang. Matahari menerobos celah gorden, namun tidak membawa kehangatan bagiku. Suara kunci diputar dari luar terdengar. Pintu terbuka. Raka masuk dengan wajah segar, membawa nampan berisi sepiring nasi goreng dan segelas air putih. Ia tersenyum manis, seolah kejadian semalam di mana ia menamparku dan menyeretku tidak pernah terjadi. Pagi, sayang, sapanya ramah, meletakkan nampan di meja rias. Ayo sarapan dulu. Maaf ya semalam aku emosi. Aku cuma capek banget ngurus kerjaan, terus kamu bikin ulah. Tapi aku udah maafin kamu kok. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Kau sudah memaafkanku? Betapa terbaliknya logika di otak manusia ini. Namun, aku tahu aku tidak boleh meledak sekarang. Bukti di tanganku belum cukup kuat untuk memenjarakannya. Aku butuh strategi. Maafkan aku juga, Mas, ujarku pelan, memasang topeng kepatuhan yang selama ini ia sukai. Aku janji nggak akan ke paviliun lagi. Raka tampak puas. Ia mengelus kepalaku seperti mengelus hewan peliharaan. Nah, gitu dong. Istri solehah itu harus nurut. Ia kemudian duduk di tepi ranjang, merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Jantungku berdegup kencang. Firasatku mengatakan ini adalah bencana baru. Oh ya, Din, mumpung kita lagi baikan, aku butuh bantuan kamu, ucapnya santai. Bisnisku lagi butuh suntikan modal mendadak. Ada investor yang mau masuk, tapi butuh jaminan aset. Aku mau pinjam sertifikat rumah ini sebentar. Cuma buat ditunjukkan ke bank, nggak digadaikan kok. Kamu tanda tangan di sini ya, persetujuan istri. Ia menyodorkan sebuah kertas bermaterai. Judulnya tertulis jelas, surat kuasa jual. Bukan persetujuan istri. Bukan jaminan. Tapi kuasa mutlak untuk menjual rumah ini. Darahku berdesir hebat. Dia ingin menjual rumah ini? Rumah tempat kami tinggal? Lalu aku dan nenek mau tinggal di mana? Di kolong jembatan? Sementara dia dan Mila pasti sudah menyiapkan rumah baru dari hasil penjualan tanah kampungku. Kenapa bengong? Ayo tanda tangan, keburu siang, desak Raka, menyodorkan pena emasnya. Matanya menatapku intens, menyelidik. Jika aku menolak, ia pasti curiga aku sudah tahu sesuatu. Tapi jika aku tanda tangan, aku menggali kuburanku sendiri. Tanganku gemetar saat menerima pena itu. Ujung pena sudah menyentuh kertas di atas materai. Raka tersenyum lebar. Matanya berbinar tamak melihat harta terakhirku akan segera berpindah tangan. Tiba-tiba, dari arah luar kamar, terdengar suara teriakan Bei Inah yang nyaring dan panik. Pak Raka, Bu Andini, tolong. Itu, di paviliun, Ibu Mila pendarahan hebat. Ketubannya pecah. Wajah Raka pucat pasi seketika. Pena di tanganku terjatuh. Teriakan Bei Inah bagaikan sirene bahaya yang meruntuhkan topeng sandiwara Raka dalam sekejap. Tanpa mempedulikan surat kuasa jual yang masih tergeletak di atas kasur, apalagi penaku yang menggelinding ke lantai, Raka melesat keluar kamar seperti orang kesetanan. Wajahnya yang tadi penuh perhitungan licik ini, berubah menjadi wajah seorang suami yang ketakutan setengah mati kehilangan belahan jiwanya. Aku berjalan perlahan mengikuti langkah tergesa Raka menuju halaman belakang. Tidak ada lagi air mata di pipiku. Air mata itu sudah mengering, berganti menjadi dingin yang membekukan hati. Di teras paviliun, pemandangan itu terpampang jelas tanpa sensor. Mila tergolek lemah di lantai teras dengan daster yang mulai memerah di bagian bawah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Saat melihat Raka datang, ia merintih manja namun penuh kesakitan. Mas sakit. Dedek mau keluar. Rintihnya. Tahan, sayang.
Tahan, Mas di sini. Raka, suamiku yang selama ini selalu menjaga citra berwibawa dan anti kotor, tanpa ragu langsung berlutut di lantai yang kotor. Ia mengangkat tubuh Mila dalam gendongan ala pengantin, mendekapnya erat seolah wanita itu adalah berlian paling berharga di dunia. Raka berlari menuju garasi samping tempat mobil Pajero, mobil yang dibeli dengan menggadaikan tanahku, terparkir. Saat melewati-lewatiku yang berdiri mematung di dekat pintu dapur, Raka berhenti sejenak. Matanya melotot, napasnya memburu. Jangan cuma diam kayak patung. Bodoh. Buka pintu pagar. Cepat. Bentaknya kasar. Tidak ada lagi panggilan, sayang, atau kelembutan palsu. Yang ada hanya majikan yang memerintah budaknya. Aku bergerak pelan, sangat pelan, menuju tombol otomatis pagar. Cepatan, Andini. Kalau anakku kenapa-napa, aku bunuh kamu. Ancamnya lagi saat melihat gerakanku yang santai. Setelah pagar terbuka, Raka menurunkan kaca mobil. Mana dompet kamu? Dompetku tertinggal di kamar. Aku butuh kartu debit dan uang tunai buat deposit rumah sakit. Cepat. Aku merogoh saku dasterku. Kebetulan aku memang membawa dompet kecil berisi kartu debit utama, rekening yang menampung sisa uang warisan nenek. Dengan tatapan datar, aku menyerahkan dompet itu pada Raka. Raka menyambarnya kasar. Urus rumah. Jangan kemana-mana sampai aku kasih kabar. Mobil besar itu menderu, bannya berdecit menggerus aspal, lalu melesat pergi membelah jalanan komplek, membawa suami dan istri tercintanya menuju rumah sakit. Meninggalkan aku, istri sah yang hanya bertugas sebagai penyandang dana, berdiri sendirian di halaman rumah yang sunyi. Bayi Inah yang masih gemetar di pojok teras menatapku dengan wajah bingung dan takut. Ibu, itu tadi. Ibu Mila hamil? Bapak kok panik sekali? Ibu kok diam saja? Tanya pembantu parubaya itu terbata-bata. Aku menoleh pada Bayi Inah, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Bayi Inah, tolong bersihkan darah di teras paviliun. Setelah itu, Bibi boleh pulang kampung dulu seminggu. Saya kasih libur. Ini ongkosnya. Aku menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang terselip di saku lain. Tapi Bu. Pergi, Bayi. Sebelum rumah ini jadi neraka. Potongku dingin. Setelah memastikan Bayi Inah pergi berkemas, aku masuk kembali ke kamar utama. Langkahku tegap. Tidak ada lagi Andini yang cengeng. Rasa sakit hati yang tadinya menikam dada kini, berubah menjadi bahan bakar yang membuat otakku bekerja sangat jernih. Aku memungut map biru berisi surat kuasa jual yang tadi ditinggalkan Raka. Kertas itu kuremas, lalu kubakar menggunakan korek api di wastafel kamar mandi. Aku menatap api yang melahap kertas itu hingga menjadi abu hitam, sehitam hatiku saat ini. Kemudian, aku bergerak cepat. Aku mengambil ponselku. Aplikasi perbankan daring segera kubuka. Jari jemariku menari lincah di atas layar sentuh. Menu, blokir kartu debit. Alasan, hilang dicuri. Konfirmasi, ya. 1 detik kemudian, notifikasi muncul, kartu debit Anda berhasil diblokir permanen. Raka membawa dompetku, tapi dompet itu sekarang hanyalah sampah kulit berisi plastik tak berguna. Dia tidak akan bisa gesek 1 rupiah pun untuk biaya persalinan istri tercintanya. Biarkan dia merasakan panik yang sesungguhnya. Biarkan dia tahu rasanya tidak punya uang sepeser pun di saat genting. Sama seperti saat dia membiarkan nenekku terlunta-lunta tanpa uang. Tak berhenti di situ, aku mengambil koper besar dari atas lemari. Aku mulai mengemasi barang-barang berharga. Bukan baju atau sepatu, melainkan dokumen. Sertifikat asli rumah ini, yang untungnya masih ia simpan di brankas yang kuncinya ia tinggalkan karena panik, BPKB motor lamaku, perhiasan emas peninggalan almarhumah ibu, dan tentu saja, kotak sepatu berisi bukti pernikahan siri dan buku catatan kejahatan Raka. Semuanya kumasukkan ke dalam koper. Aku tidak akan kabur. Tidak, itu tindakan pengecut. Aku hanya akan mengamankan asetku sebelum perang sesungguhnya dimulai. Setelah semua dokumen aman di dalam mobil lamaku yang terparkir di luar, bukan di garasi dalam, aku kembali masuk rumah. Aku duduk di sofa ruang tengah yang mewah, menyalakan televisi dengan volume keras, lalu mengangkat kaki ke atas meja. Aku menunggu. Benar saja, 15 menit kemudian, ponselku berdering. Nama, suamiku, terpampang di layar. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Ponsel itu berdering lagi. Kali ini aku angkat dengan suara tenang, sangat tenang. Halo, Mas? Andini, bangsat kamu. Suara Raka meledak dari seberang sana, bercampur dengan suara bising sirine IGD rumah sakit. Kenapa kartu debitnya nggak bisa dipakai?
Ditolak semua. Kasir bilang kartunya diblokir. Mila mau operasi sesar darurat, butuh uang muka 50 juta sekarang juga. Kamu apakan kartunya? Aku memutar-mutar ujung rambutku dengan santai. Oh, itu. Tadi aku telepon bank, Mas. Aku laporkan dompetku dicuri orang. Jadi otomatis diblokir semua. Dicuri? Aku som kamu. Goblok. Aku yang bawa. Raka berteriak histeris, suaranya terdengar putus asa. Buka blokirnya sekarang. Atau transfer lewat m-banking kamu. Cepat. Nyawa anakku taruhannya. Anak siapa, Mas? Tanyaku pura-pura polos. Kita kan belum punya anak. Mas sendiri yang bilang rahimku mandul, kan? Hening sejenak di seberang sana. Hanya deru napas Raka yang memburu. Dan satu lagi, Mas, lanjutku, suaraku berubah menjadi dingin dan tajam setajam silet. Rumah sakit tidak menerima pembayaran pakai surat kuasa jual, kan? Sayang sekali, padahal tadi Mas hampir berhasil menipuku. Ka kamu. Suara Raka tercekat. Ia sadar. Ia akhirnya sadar bahwa istri bodohnya sudah bangun dari tidur panjangnya. Selamat berjuang jadi bapak, Mas Raka. Gunakan uangmu sendiri. Oh lupa, kamu kan parasit yang hidup dari uang istri. Semoga beruntung. Aku mematikan sambungan telepon sepihak. Lalu, aku menekan nomor lain di ponselku. Nomor yang tertera di kartu nama yang pernah diberikan oleh teman lama almarhum ayah yang berprofesi sebagai pengacara spesialis sengketa harta. Halo, Pak Dharma? Ini Andini. Saya mau melaporkan kasus penggelapan aset, pemalsuan dokumen nikah, dan penipuan terencana. Ya, pelakunya suami saya sendiri. Saya punya semua buktinya. Kapan Bapak bisa datang ke rumah? Sekarang? Bagus. Saya tunggu. Aku menutup telepon, menatap sekeliling rumah mewah yang sunyi ini. Perang baru saja dimulai, dan kali ini, akulah jenderalnya. Namun, saat aku hendak beranjak ke dapur untuk membuat teh, mataku menangkap sesuatu di layar CCTV yang terpasang di ruang tengah. Monitor yang biasanya dimatikan Raka tapi tadi lupa ia matikan. Di layar yang menampilkan area depan pagar rumah, terlihat sebuah mobil polisi patroli berhenti. 2 orang petugas berseragam turun, didampingi oleh seorang wanita tua yang tertatih-tatih dengan tongkat. Nenek? Dan polisi? 2 orang polisi itu mengangguk sopan saat aku membuka pintu gerbang kecil. Di samping mereka, nenek berdiri dengan wajah lelah, namun matanya memancarkan kekhawatiran yang mendalam, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untukku. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu, ujar salah satu polisi yang nama tagnya tertulis, Bribka Haryono. Kami menemukan ibu ini duduk di pos satpam depan komplek dalam kondisi bingung dan lemas. Beliau menolak dibawa ke dinas sosial dan bersikeras menunggu di sini, karena katanya punya firasat buruk soal cucunya. Apa benar ini keluarga ibu? Air mataku tumpah lagi, tapi kali ini karena haru. Ikatan batin darah daging memang tidak bisa dibohongi. Di saat aku mengusirnya demi suami durhaka, nenek justru bertahan di dekatku karena firasat buruknya. Benar, Pak, ini nenek saya. Maafkan saya, Pak. Tadi ada masalah keluarga sedikit. Jawabku serak sambil memeluk tubuh ringkih nenek erat-erat. Terima kasih banyak sudah mengantar nenek. Sama-sama, Bu. Kalau butuh bantuan, pos kami dekat dari sini. Tadi tetangga juga sempat lapor ada keributan. Kami harap bisa diselesaikan baik-baik. Pesan polisi itu sebelum pamit. Setelah polisi pergi, aku menuntun nenek masuk. Bukan ke kamar tamu, tapi langsung ke kamar utamaku, kamar yang selama ini haram dimasuki siapapun selain aku dan Raka. Aku mendudukan nenek di ranjang empuk itu. Maafin Andini, Nek, Andini bodoh. Isakku sambil bersimpuh di kakinya. Tangan keriput nenek mengusap kepalaku lembut. Sudah, Enduk. Nenek tahu suamimu itu tidak beres sejak dia menolak bersalaman sama nenek waktu lamaran dulu. Matanya tidak jujur. Sekarang, kamu mau bagaimana? Aku mengangkat wajah, menatap nenek dengan tatapan baru. Tatapan wanita yang sudah selesai menangis. Andini mau ambil hak Andini, Nek. Andini mau bersihkan rumah ini dari kotoran. 1 jam kemudian, mobil sedan hitam milik Pak Dharma, pengacara almarhum ayah, memasuki halaman rumah. Pria paruh baya berwajah tegas itu datang membawa 2 asistennya. Tanpa banyak basa-basi, aku menyerahkan kotak sepatu, keramat itu dan semua bukti digital yang sudah kupindahkan ke flash disk. Luar biasa, gumam Pak Dharma sambil membolak-balik buku catatan keuangan Raka. Ini bukan cuma perselingkuhan, Andini.
Ini pidana murni. Pemalsuan identitas untuk menikah lagi tanpa izin istri pertama, penelantaran, dan penggelapan dana dalam pernikahan. Dengan bukti aliran dana ini, kita bisa memiskinkan dia sampai ke tulang-tulangnya. Lakukan apa yang perlu dilakukan, Pak. Saya ingin dia keluar dari sini tanpa membawa sehelai benang pun yang dibeli pakai uang saya, ujarku dingin. Baik. Langkah pertama, kita amankan aset. Asisten saya akan mendata semua barang di pavilion. Langkah kedua, blokir akses fisik. Pak Dharma menoleh ke asistennya. Panggil tukang kunci langganan kita. Ganti semua silinder kunci rumah ini. Sekarang. Sore itu, rumahku yang biasanya sunyi berubah sibuk. Tukang kunci bekerja cepat mengganti semua gembok pagar dan pintu utama. Sementara itu, aku berjalan menuju pavilion belakang dengan langkah pasti. Ini adalah wilayah musuh yang selama ini tak terjamah. Begitu pintu pavilion kubuka, aroma minyak telon dan parfum Raka menyeruak. Hatiku mencelos melihat isinya. Pavilion ini jauh lebih lengkap daripada rumah utama. Ada TV 60 inci, yang Raka bilang terlalu mahal untuk kami beli, kulkas 2 pintu penuh makanan impor, dan lemari pakaian yang berisi baju-baju branded milik Mila dan Raka. Di dinding, terpajang foto pernikahan mereka. Raka tersenyum lebar, jauh lebih bahagia daripada saat menikahiku. Di bawahnya tertulis, Raka Amila, sehidup semati. Sehidup semati pakai uang istri Siri, cibirku getir. Aku mengambil kantong sampah hitam besar, trash bag, yang kubawa. Tanpa memilah, aku menyapu semua isi lemari itu. Baju dinas Raka, gaun-gaun Mila, mainan anak mereka, kosmetik, semuanya kumasukkan paksa ke dalam kantong sampah. Tidak ada rasa sayang. Barang-barang ini dibeli dari hasil membohongiku. Maka tempatnya adalah di tempat sampah. Saat aku sedang melempar figura foto mereka ke dalam kantong, ponselku bergetar. Sebuah chat dari Raka. Suamiku, Parasik. Din, angkat telepon aku. Jangan kayak anak kecil. Mila pendarahan hebat, bayi harus masuk inkubator. Butuh 100 juta malam ini juga buat tindakan. Kamu mau jadi pembunuh, hah? Transfer sekarang atau aku lapor polisi atas penelantaran. Aku tersenyum miring membaca ancaman kosong itu. Lapor polisi? Silakan. Polisi justru akan menangkapmu duluan, Mas. Aku tidak membalas dengan kata-kata. Jariku menekan tombol kamera, memotret tumpukan kantong sampah hitam yang berisi baju-baju mereka di tengah ruangan pavilion yang sudah kosong melompong. Send. 2 menit kemudian, status chat Raka berubah menjadi typing yang sangat lama, lalu berhenti. Lalu typing lagi. Dia pasti bingung. Aku mengetik 1 kalimat penutup. Baju-bajumu dan istrimu sudah aku rapikan. Silakan ambil di tempat sampah depan komplek. Jangan masuk ke rumahku lagi. Kuncinya sudah diganti. Setelah mengirim pesan itu, aku memblokir nomor Raka untuk panggilan telepon, tapi membiarkan akses chat terbuka agar aku bisa melihat kepanikannya. Malam pun turun. Hujan kembali mengguyur, seolah alam mendukung suasana dramatis ini. Pak Dharma sudah pulang setelah menyiapkan draft gugatan cerai dan laporan polisi yang akan didaftarkan besok pagi. Satpam kompleks sudah kuberi, uang rokok, lebih dan instruksi tegas. Jangan biarkan Pak Raka atau siapapun masuk tanpa izin saya. Aku duduk di teras depan ditemani nenek, menikmati teh hangat. Perasaan lega yang aneh menyelimuti hatiku. Rasanya seperti baru saja membuang tumor ganas yang menggerogoti tubuh. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah mobil SUV mewah berwarna putih berhenti mendadak di depan pagar rumahku. Klaksonnya dibunyikan panjang dan tidak sabaran. Seorang wanita parubaya dengan gaya sosialita turun dari mobil itu sambil memegang payung. Wajahnya merah padam, penuh amarah. Itu bukan Raka. Itu ibu mertuaku. Ibu kandung Raka. Wanita yang selama ini selalu bersikap manis di depanku, memuji-muji masakanku, dan sering kuberi uang bulanan juga. Ternyata, dia adalah dalang di balik semua sandiwara ini. Dia pasti tahu soal Mila. Dia pasti tahu Raka punya 2 istri. Ibu mertua mengguncang pagar besi yang kini sudah tergembok rapat dengan kunci baru. Andini, keluar kamu, teriaknya melengking, mengalahkan suara hujan. Dasar menantu kurang ajar. Berani-beraninya kamu menyiksa anak dan cucuku. Buka pagar ini, kamu pikir kamu siapa hah? Aku berdiri perlahan, meletakkan cangkir tehku. Nenek hendak berdiri, tapi aku menahannya. Biar Andini yang hadapi, Nek. Nenek nonton saja, ujarku tenang. Aku berjalan menuju pagar, berlindung di bawah payung hitam. Aku berdiri di balik jeruji besi,
menatap wanita yang dulu kuhormati setinggi langit itu. Malam, Bu. Ada perlu apa teriak-teriak? Malu sama tetangga? Sapaku datar. Jangan sok-sopan kamu, bentak ibu mertua, telunjuknya menuding wajahku lewat celah pagar. Raka telepon ibu, dia nangis-nangis di rumah sakit. Kamu blokir ATM-nya? Kamu usir dia? Di mana hati nurani kamu, Andini? Mila itu lagi bertaruh nyawa melahirkan cucu ibu. Cucu ibu? Tanyaku sambil tersenyum sinis. Jadi ibu mengakui kalau itu cucu ibu? Berarti ibu tahu kalau Raka selingkuh dan menikah lagi. Ibu mertua terdiam sejenak, gelagapan. Tapi dasarnya watak keras, ia malah makin nyolot. Iya, ibu tahu. Kenapa? Itu salah kamu sendiri yang mandul. Wajar Raka cari wanita lain yang subur. Harusnya kamu bersyukur Raka masih mau menampung kamu jadi istri, walaupun cuma buat status. Harusnya kamu tahu diri, tugas kamu itu cari uang buat suami, bukan ngatur-ngatur. Pengakuan itu terekam sempurna di ponsel yang diam-diam kupegang di balik lipatan tangan. Sempurna. Satu lagi bukti keterlibatan keluarga dalam penipuan ini. Oh, begitu. Aku mengangguk-angguk. Jadi saya cuma sapi perah ya, Bu? Bagus kalau sadar. Sekarang buka pagar ini. Ibu mau ambil sertifikat rumah dan perhiasan yang ada di brankas Raka buat biaya rumah sakit. Cepat. Ibu mertua merogoh tasnya, mengeluarkan kunci duplikat pagar yang sepertinya ia miliki. Ia mencoba memasukkannya ke lubang gembok dengan kasar. Tapi kunci itu tidak bisa masuk. Loh, kok nggak bisa? Kamu ganti gemboknya? Ibu mertua menatapku nyalang. Silakan dicoba sampai pagi, Bu, ucapku dingin. Sertifikat, perhiasan, dan semua aset sudah saya amankan. Dan satu lagi, mulai detik ini, aliran dana dari saya untuk ibu, stop total. Silakan ibu biayai anak dan cucu kesayangan ibu itu pakai uang pensiun ibu sendiri. Kamu. Ibu mertua menjerit histeris, tangannya berusaha meraih rambutku lewat pagar. Tepat saat itu, sebuah taksi berhenti di belakang mobil mewah ibu mertua. Pintu taksi terbuka. Raka keluar dengan wajah kusut, kemejanya berantakan, dan matanya merah. Dia nekat meninggalkan rumah sakit. Di belakangnya, Mila ikut turun, duduk di kursi roda, masih memakai baju pasien rumah sakit, memegang perutnya yang kempis. Bayinya mungkin ditinggal di NICU. Mereka semua berkumpul. Panggung sandiwara sudah lengkap pemainnya. Andini, seru Raka, berlari mendekati pagar dan ibunya. Buka. Kita perlu bicara. Aku menatap mereka bertiga. Suami parasit, mertua manipulatif, dan madu benalu. Bicara? Aku tertawa pelan, tawa yang membuat Raka mundur selangkah. Kita bicaranya nanti saja. Di pengadilan. Aku berbalik badan, memunggungi mereka yang berteriak-teriak seperti orang gila di tengah hujan, lalu berjalan masuk ke dalam rumah yang hangat. Namun, sebelum aku menutup pintu utama, aku mendengar Raka berteriak putus asa. Din, jangan begini Din. Sertifikat itu, aku sudah terlanjur jaminkan ke rentenir buat bisnis. Kalau kamu ambil, mereka bakal habisi aku malam ini juga. Langkahku terhenti. Apa dia bilang? Dijaminkan ke rentenir? Pengakuan Raka tentang rentenir itu bagaikan petir yang menyambar di tengah badai. Aku terpaku di ambang pintu, tangan masih memegang gagang pintu yang dingin. Di luar sana, di balik jeruji pagar yang kokoh, Raka tampak seperti orang yang sedang dikejar malaikat maut. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercampur air hujan membasahi tubuhnya yang gemetar. Apa maksud kamu, Mas? Tanyaku tajam, suaraku menembus deru hujan. Sertifikat asli ada di tanganku. Apa yang kamu berikan ke mereka? Raka berlutut di aspal basah, mencengkeram besi pagar dengan putus asa. Aku bikin sertifikat palsu. Din, aku butuh uang cepat buat DP mobil dan gaya hidup Mila. Aku jaminkan sertifikat palsu itu. Tapi tadi sore mereka tahu kalau itu palsu. Mereka cari aku ke rumah sakit. Mereka mau bunuh aku kalau aku nggak kasih yang asli malam ini. Tolong, Din, buka pintunya. Sembunyikan aku. Aku mundur selangkah, rasa jijik merayapi sekujur tubuhku. Laki-laki ini bukan hanya peselingkuh dan penipu, tapi juga kriminal bodoh yang menggali kuburannya sendiri. Kamu memalsukan dokumen negara, desisku tak percaya. Dan sekarang kamu minta aku, istri yang kamu sebut mandul dan bodoh ini, untuk menyelamatkan nyawamu dengan menyerahkan satu-satunya harta warisan nenekku. Andini, jangan ceramah. Ibu mertua ikut berteriak, memukul-mukul pagar.
Nyawa suamimu terancam. Cepat kasih sertifikatnya. Nanti ibu ganti pakai uang pensiun. Cepat. Ganti pakai apa? Balasku sinis. Uang pensiun ibu bahkan gak cukup buat bayar bensin Pajero itu sebulan. Belum sempat ibu mertua membalas, sebuah suara debuman keras terdengar. Dua buah mobil SUV hitam besar dengan kaca gelap berhenti mendadak di belakang taksi yang masih terparkir. Pintu-pintu mobil itu terbuka serentak. 6 orang pria bertubuh kekar dengan wajah garang turun. Mereka tidak membawa payung, membiarkan hujan membasahi jaket kulit hitam mereka. Aura kematian seketika menyelimuti depan rumahku. Itu dia orangnya. Raka, teriak salah satu pria yang memiliki bekas luka di wajahnya. Raka menjerit histeris. Ia mencoba memanjat pagar rumahku, tapi besi itu terlalu licin dan tinggi. Din, buka Din. Andini. Para penagih utang itu bergerak cepat. 2 orang langsung menarik kaki Raka, menghempaskannya ke aspal yang tergenang air. Ampun, Bang, ampun. Sertifikatnya ada di dalam. Istri saya yang pegang. Raka berteriak sambil menunjuk ke arahku yang berdiri di teras. Ambil saja rumah ini. Istri saya yang simpan aslinya. Jangan bunuh saya. Darahku mendidih. Di detik-detik terakhir pun, dia masih mencoba mengorbankan aku. Pria berbekas luka itu berjalan mendekati pagar, menatapku dengan sorot mata mengintimidasi. Heh, Nyonya. Buka pagar. Suamimu bilang rumah ini jaminannya. Serahkan sertifikatnya atau kami ratakan tempat ini. Ibu mertua dan Mila, yang masih duduk lemas di kursi roda di samping taksi, menatapku penuh harap. Mereka berharap aku akan luluh, ketakutan, lalu menyerahkan segalanya demi cinta. Tapi Andini yang dulu sudah mati. Aku mengambil pengeras suara, Toa, kecil yang biasa dipakai untuk acara pengajian di rumah, yang kebetulan tergeletak di rak sepatu teras. Aku menyalakannya. Dengarkan saya, Pak. Suaraku menggema, membuat para preman itu terdiam sejenak. Sertifikat rumah ini atas nama saya, Andini. Bukan Raka. Raka tidak punya hak 1% pun atas tanah dan bangunan ini. Kalau dia menjaminkan rumah ini, dia menipu bapak sekalian. Bohong. Dia istri saya. Hartanya harta saya. Teriak Raka yang kini wajahnya sudah bonyok dipukul anak buah rentenir itu. Ini buktinya. Aku mengangkat map hijau berisi salinan sertifikat dan akta pisah harta, yang sebenarnya baru akan kubuat, tapi aku bluffing saja, tinggi-tinggi. Saya sudah daftarkan gugatan cerai dan pidana penipuan hari ini. Raka adalah penipu yang memalsukan tanda tangan saya. Kalau Bapak memaksa masuk dan mengambil rumah ini, Bapak berurusan dengan hukum karena merampas aset yang bukan milik debitur Bapak. Polisi sedang meluncur ke sini. Pria berbekas luka itu menoleh ke arah Raka, lalu menendang perutnya dengan keras. Buge, bajingan. Lu nipu gue lagi? Bentaknya. Lu bilang bini lu nurut. Lu bilang rumah ini punya lu? Bang, sumpah bang. Raka merintih, darah segar mengalir dari hidungnya, bercampur air hujan. Kami nggak mau tahu. Pria itu memberi isyarat pada anak buahnya. Sita semua yang bisa dibawa. Ambil mobilnya. Ambil perhiasannya. Para penagih utang itu langsung menyerbu. Mereka merampas kunci mobil Pajero dari saku Raka. Mereka juga memaksa ibu mertua menyerahkan tas brandednya dan menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher keriput wanita itu. Jangan. Ini emas murni. Tolong. Rampok. Ibu mertua menjerit-jerit seperti orang gila, berguling di aspal kotor, berusaha mempertahankan tasnya. Tapi tenaga wanita tua itu tidak ada apa-apanya dibanding preman pasar. Tas dan perhiasannya lenyap dalam sekejap. Mila, yang melihat kekacauan itu, mencoba mendorong kursi rodanya menjauh. Tapi salah satu preman menahannya. Heh, Mbak, cincin kawin lu? Sini. Jangan aan. Ini mas kawin. Mila menangis histeris. Preman itu tidak peduli. Ia menarik paksa cincin dari jari manis Mila hingga wanita itu terjungkal dari kursi rodanya, jatuh ke genangan lumpur. Daster pasien rumah sakitnya yang putih kini coklat dan basah kuyup. Aku menyaksikan semua itu dari balik pagar dengan tatapan dingin. Nenek berdiri di sampingku, memegang lenganku erat. Gusti, karma itu nyata. Enduk. Bisik nenek gemetar. Bawa orang ini, perintah si bos preman sambil menunjuk Raka yang sudah babak belur. Bawa ke markas. Kita kerjain dia sampai dia bayar utangnya atau ginjalnya yang kita jual. 2 orang preman menyeret Raka masuk ke dalam mobil Pajero, mobil kebanggaannya sendiri yang kini disita musuh. Andini.
Tolong aku. Aku suamimu. Andini. Raka meraung, tangannya menggapai-gapai ke arahku. Aku hanya berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun. Suamiku sudah mati saat dia memilih menelantarkan istrinya demi gundik. Ucapku pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh hatiku sendiri. Mobil-mobil itu pun pergi, membawa Raka yang terus berteriak memilukan. Meninggalkan ibu mertua yang menangis meraung-raung di aspal sambil memukuli dada, dan Mila yang pingsan di kubangan lumpur di bawah hujan deras. Mereka hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Tak lama kemudian, sirine mobil polisi yang sesungguhnya terdengar mendekat. Aku menekan tombol intercom di dinding teras. Pak Satpam, tolong panggilkan ambulans untuk 2 wanita gelandangan di depan pagar saya. Lalu pastikan mereka tidak menghalangi jalan masuk. Saya mau istirahat. Aku mematikan lampu teras. Di luar sana, di tengah badai dan kegelapan, terdengar suara tangisan penyesalan yang terlambat. 6 bulan kemudian, cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi, menyinari dinding ruang tengah yang kini berwarna krem cerah. Tidak ada lagi cat abu-abu gelap kesukaan Raka yang membuat rumah terasa suram. Aku menggantinya seminggu setelah putusan pengadilan keluar. Aroma nasi uduk dan sambal terasi yang dimasak Bei Inah menguar dari dapur, menggantikan aroma parfum maskulin yang dulu selalu mendominasi ruangan ini. Aku duduk di kursi teras, menyesap teh melati hangat sambil memandangi taman depan yang kini penuh dengan bunga anggrek kesukaan nenek. Di tanganku, sebuah amplop coklat besar berlambang pengadilan baru saja diantar oleh petugas pos. Dengan hati yang sangat ringan, seringan kapas yang terbawa angin, aku membuka amplop itu. Akta cerai. 2 kata yang tercetak tebal di sana, menjadi penanda kebebasanku yang mutlak. Tidak ada lagi nama Raka yang bersanding dengan namaku. Statusku kini janda. Namun anehnya, aku merasa lebih utuh daripada saat aku menjadi seorang istri. Proses hukum berjalan lebih cepat dari dugaan Pak Dharma. Bukti-bukti yang kukumpulkan dari kotak sepatu, keramat itu terlalu kuat untuk dibantah. Raka tidak bisa menyewa pengacara hebat. Uangnya habis, asetnya disita, dan fisiknya hancur. Aku teringat sidang terakhir bulan lalu. Raka hadir dengan kursi roda. Kakinya yang kanan cacat permanen akibat pelajaran yang diberikan oleh para penagih utang malam itu. Wajahnya yang dulu tampan dan angkuh, kini tirus, kusam, dan dipenuhi guratan penyesalan. Saat hakim mengetuk palu vonis 5 tahun penjara atas kasus pemalsuan dokumen negara dan penipuan, Raka menangis meraung-raung memanggil namaku. Andini, maafkan Mas, tolong cabut laporannya. Ratapnya saat digiring petugas ke mobil tahanan. Aku hanya menatapnya datar dari kejauhan, lalu membalikkan badan tanpa menoleh lagi. Air mataku sudah habis untuk lelaki yang tidak tahu cara menghargai ketulusan. Non Andini, sarapan sudah siap. Non, nenek sudah menunggu di meja makan. Suara Bei Inah membuyarkan lamunanku. Bei Inah kembali bekerja padaku sehari setelah kejadian malam badai itu, dengan gaji 2 kali lipat dan rasa hormat yang lebih besar. Iya, Bei. Sebentar lagi saya masuk, jawabku tersenyum. Sebelum masuk, aku menyempatkan diri mengecek gawai. Ada sebuah pesan masuk di grup arisan ibu-ibu komplek. Salah satu tetangga yang hobi bergosip mengirimkan sebuah foto yang diambil secara diam-diam di pasar tradisional pinggiran kota. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda yang kurus kering, mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah pudar. Ia duduk di emperan toko yang kotor, menggelar lapak dagangan berupa kerupuk dan tisu. Di gendongannya, tertidur seorang bayi laki-laki yang tampak kurang gizi. Mila. Wanita yang dulu dengan bangga memamerkan perut buncitnya di paviliun rumahku, yang bermimpi menjadi nyonya besar dengan menggeser posisiku, kini berakhir di jalanan. Raka tidak bisa menafkahinya dari balik jeruji besi. Orang tuanya di kampung dikabarkan menolak menerimanya kembali, karena aib hamil dengan suami orang. Mimpi sosialitanya hancur lebur menjadi debu jalanan. Dan ibu mertua? Kabar terakhir yang kudengar dari Pak RT, wanita sombong itu kini menumpang hidup di rumah kerabat jauhnya sebagai tukang cuci gosok. Harta bendanya ludes digasak preman malam itu, dan uang pensiunnya habis dipotong ban untuk menutupi hutang-hutang Raka yang lain. Tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi arisan mewah. Karma membayarnya lunas, tunai tanpa dicicil. Aku menutup layar gawai. Tidak ada rasa kasihan, tapi juga tidak ada rasa benci yang menggebu-gebu. Rasanya hampa. Mereka hanyalah masa lalu yang sudah selesai kubaca bukunya, dan kini kusimpan di rak paling bawah, untuk tidak dibuka lagi. Andini. Ayo makan, enduk, nanti keburu dingin, teriak nenek dari dalam. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah ini terasa begitu lapang dan hangat.
Paviliun belakang sudah kuratakan dengan tanah dan kubah menjadi taman bermain kecil, serta kolam ikan koi untuk hiburan nenek. Tidak ada lagi jejak pengkhianatan di sana. Di meja makan, nenek menyambutku dengan senyum lebar yang memperlihatkan gusi ompongnya. Wajahnya segar, jauh lebih sehat daripada saat ia harus kehujanan di depan pagar rumahku sendiri. Sudah beres urusannya? Tanya nenek sambil menyendokkan nasi uduk ke piringku. Sudah, Nek. Akta cerai sudah keluar. Raka sudah resmi jadi narapidana, jawabku tenang. Nenek mengangguk-angguk, lalu meletakkan tangannya di atas tanganku. Ingat pelajaran ini, Enduk. Uang bisa dicari, rumah bisa dibeli. Tapi harga diri dan ketenangan hati itu mahal harganya. Jangan pernah biarkan orang lain, siapapun itu, menginjak kepalamu di rumahmu sendiri. Iya, Nek. Andini janji. Kami makan dengan lahap, diselingi tawarnya saat nenek menceritakan kelakuan lucu kucing tetangga. Suara tawa kami memantul di dinding-dinding rumah mewah ini, mengisi kekosongan yang dulu ada. Rumah ini, yang dibeli dengan uang warisan leluhurku, akhirnya benar-benar menjadi rumah. Bukan lagi sekadar bangunan dingin tempat menyimpan rahasia dan kebohongan, melainkan tempat di mana aku dan nenek bisa menua dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa parasit. Aku memandang keluar jendela, menatap langit biru yang cerah tanpa awan. Badai telah berlalu, dan pelangi yang muncul kali ini bukan sekadar ilusi, tapi janji akan masa depan yang sepenuhnya milikku. Tamat.